saya berharap bahwa pemerintah daerah atau pemerintah pusat ketika membuat sebuah produk hukum dibaca dulu keinginan masyarakat. Jangan sampai berpikir bahwa makanya ketika ngeluarin kebijakan itu pemerintah baca dulu, ajak dulu, ngobrol stakeholder dulu, jangan tiba-tiba kumpul sosialisasi ke pengawas, ke SD-SD, mau nggak? Kalau ini diberlakukan di SD, ya guru kan masa kerja ada, oh siap. Lalu imbasnya ke sekolah ini ya hilang, tergerus. Tidak dilaksanakan oleh DPRD dan aparatur pemerintah, maka sesungguhnya mereka telah mengkhianati para ulama dan para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun untuk baraya kabar priangan semua. Kembali Anda bersama kami di dalam program podcast Kabar Priangan dengan menghadirkan para narasumber yang berkompeten di wilayah Priangan Timur. Kali ini kami kedatangan tamu narasumber yang merupakan aktivis, bahkan mungkin praktisi ya. Dia adalah ketua Perkumpulan Guru Madrasah Kota Tasikmalaya dengan Kang Asep Rijal Asyari. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat Kang Asep. pagi, assalamualaikum, sampurasun. Baik, Kang Asep, ini kita bincang-bincang terkait dengan guru madrasah yang kemarin aktual ya di Kota Tasikmalaya ini karena begitu ramai menyikapi Perpres 21 tahun 2023. Setelah kemarin FKDT rame-rame menyuarakan kegelisahan mereka terkait wacana pemberlakuan 5 hari kerja ya untuk guru SD. Kalau PGM sendiri sikapnya seperti apa? Oke, terima kasih Kang. Ini sesuatu yang luar biasa. Podcast seperti ini memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang harus diperbanyak, khususnya ruang-ruang pendidikan yang harus kita kawal secara bersama-sama. Menyikapi kemarin kasus yang kemarin yang kita kawal secara bersama-sama, baik FKDT, BKVRMB dan PGM serta Pergunu berangkat dari kegelisahan. Ada wacana, ada Perpres 21 yang itu diberikan kepada ASN masa kerja 5 hari kan gitu, 5 hari. Nah, dari konteks 5 hari itu ada isu ini soal apa, soal isu-isu dan sebagainya gitu. Kemudian kita diskusi, betul nggak ini kronologisnya loh. Nah, ternyata dalam konteks itu ada muncul betul katanya Pak, ada di Dinas Pendidikan, ada diisukan bahwa akan ada sudah diberlakukan tiap-tiap SD. Ini kan sangat-sangat mengkhawatirkan, bukan berarti kita menolak sebetulnya. Kita tidak menolak Perpres itu, kita juga tidak menolak Prodisgo, tapi tolong ketika ada kebijakan itu harus diantisipasi imbas sosialnya gitu Bang. Karena apa? Mereka ketakutan, khawatir ketika misalkan diberlakukan itu, kemudian Dinas Pendidikan mengambil kebijakan seperti Perpres itu, maka saya yakin madrasah diniyah yang hampir di Kota Tasik itu di setiap RW itu ada tergerus dengan posisi. Ya, sebentar, Kang Asep, ini untuk pengetahuan juga untuk masyarakat. PGM sama FKDT sama-sama menaungi guru madrasah. Ya. Bedanya apa? Kalau FKDT itu lebih ke informal. Madrasah diniyah. Madrasah informal. Madrasah diniyah, ustaz. Kalau PGM itu lebih ke formal, MTS, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah. Nah, kadang-kadang juga masyarakat belum memahami, oh madrasah madrasah diniyah gitu. Yeah. Madrasah Sanawiyah itu dianggapnya madrasah formal gitu. Padahal dalam dunia pendidikan di Indonesia saja misalkan hari ini yang mempunyai rating pendidikan terbaik itu adalah Madrasah Aliyah 1 Malang. Lalu begini Kang Asep, masalahnya apa? Soalnya apakah dengan pemberlakuan Perpres 21 2023 guru madrasah tadi Sanawiyah, Aliyah itu ikut terancam juga dengan? Kita tidak merasa ikut terancam sebenarnya, tapi kita harus memperingatkan siapapun pemimpin atau orang yang mempunyai kebijakan, tolong harus diantisipasi itu. Saya tidak punya kepentingan untuk itu, tetapi bagi saya adalah konsekuensi apapun ketika pemangku kebijakan melakukan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, dalam hal ini pendidikan,
baik itu ke PGRI atau kemanapun, maka PGM, Perkumpulan Guru Madrasah, harus menjadi garda terdepan dalam advokasi ruang-ruang pendidikan. Saya kira itu, Kang. Jadi bicaranya bidang pendidikan, ranah Bidang pendidikan pendidikan. ya. Solidaritas juga untuk FKDT. Betul. Solidaritas juga untuk FKDT, karena bagaimanapun juga kita satu rumah. Sama-sama rumah itu madrasah di ya. Kementerian Agama juga gitu loh. Kalau FKDT itu di Kopontren, nah kalau kita di Penmad gitu kan. Jadi satu rumah, satu atap. Di induknya di Kementerian Agama. Makanya ketika kami diskusi, kita tidak hanya FKDT, BKPRMI juga sama, dan non formal, informal, formal. Nah, BKPRMI lebih ke TKA, TPA, garapannya kan berbeda. Tapi madrasah juga, Kang, karena kebanyakan juga seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan secara bersama-sama. Bahwa pemerintah harus serius ketika melakukan kebijakan itu, jangan kebijakan yang populis. Kepopulis teh rame, lu latah gitu loh. Ya, nggak bisa seperti itu kan, tetap kearifan lokal juga harus dibaca. Baik, Perpres 21 itu kan belum tentu diberlakukan ya. Iya. Tapi bisa saja tiba-tiba Betul. karena bisa diinterpretasikan bahwa itu mengikat secara mutlak Betul. bahwa apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau misalkan komunitas atau lembaga-lembaga seperti PGM untuk mengantisipasi Perpres tersebut. Oke. Salah satu antisipasi terhadap Perpres itu kemarin kita lakukan aksi bersama. Itu adalah salah satu aksi, Kang. Mengantisipasi sekaligus juga pemerintah Ikut terlibat pada aksi demo. Ya, terlibat. Kebetulan kita korlapnya, saya juga moderatornya. Saya melakukan itu sebagai bentuk antisipasi bahwa pemerintah harus bisa membaca, mengkaji sekaligus melihat kondisi di lapangan seperti apa. Saya berharap bahwa pemerintah daerah atau pemerintah pusat ketika membuat sebuah produk hukum, dibaca dulu keinginan masyarakat. Apakah misalkan ini berlaku di daerah ini atau tidak gitu. Makanya ini yang harus kita kaji secara bersama-sama. Kalau himbauan ini berlaku di daerah lain, nggak jadi masalah kalau sebatas himbauan. Tapi juga pemerintah di daerah jangan tiba-tiba ikut latah ingin pakai kudunungan ya jebret diberlakukan, nggak bisa seperti itu. Ada kekhasan ya masing-masing Iya, ada daerah. kekhasan, ada kearifan lokal. Yang dinamakan kearifan lokal itu. Betul. Tasik itu kan kota santri, kota madrasah, kota madrasah diniyah. Madrasah yang formal saja yang saya pegang di Tasik itu hampir 300 madrasah. 300 madrasah termasuk RA di dalamnya. Dengan guru madrasahnya? Berapa orang? 5.000 lebih. 5.000 lebih. PNS-nya 2.000. PNS 200 PNS-nya. 200 ya. Sementara yang di FKDT itu hampir 800-an, Bang. Ini kota madrasah loh, juga dideklarasikan oleh Sekda Jabar bahwa Tasik itu menjadi inspirator bagi gerakan-gerakan pendidikan madrasah yang ada di Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat itu, umumnya di Indonesia. Jadi jangan sampai berpikir bahwa makanya ketika ngeluarin kebijakan itu pemerintah baca dulu, ajak dulu, ngobrol, stakeholder dulu, jangan tiba-tiba kumpul sosialisasi ke pengawas, ke SD-SD, mau nggak? Kalau ini diberlakukan di SD, ya guru kan masa kerja ada, oh siap. Lalu imbasnya ke sekolah diniyah hilang, tergerus. Di mana ruang-ruang kota santri, ruang-ruang madrasah kan gitu. Ada perda tata nilai. Padahal di sini juga ada perda madrasah diniyah kan gitu. Maka harus disinkronisasikan antara kebijakan yang turun dengan perda yang telah ada gitu. Itu saya kira itu yang harus dilakukan. Jangan sampai bertabrakan ya. Iya, jangan sampai bertabrakan. Maka kalau ini tetap ini dilakukan, saya yakin teman-teman FKDT, teman-teman VGM, teman-teman BKPRMI akan turun lebih dari 1.000. Kemarin saya sudah Kalau dipaksakan diberlakukan. Kalau ya? dipaksakan. Siap menggelar aksi yang lebih menggelar besar. aksi ini bentuk keresahan, bentuk kegelisahan, bukan bentuk perlawanan. Bagi saya adalah berapapun nanti yang harus diturunkan, semua guru-guru madrasah, termasuk siswa madrasah, kita siap bergerak menuju Ada misi mempertahankan. idealisme di bidang pendidikan keagamaan khususnya. Iya, ini sebagai bentuk apa ya? Bentuk kegelisahan. Tolonglah pemerintah juga harus mengapresiasi tentang keberadaan guru madrasah ya. Kang, madrasah di Tasik itu untuk porseni madrasah formal juara umum, FKDT juara umum tingkat Jawa Barat. BKPRMI juga tingkat umum. Artinya kan potensi-potensinya luar biasa. Jadi tolong dihargai kami, ajak ngobrol kami, diskusikan kami. Perlu di DPRD, stakeholder dorong. Karena juga hari ini saya pertanyakan perda pendidikan, kemudian perda madrasah diniyah harus direvisi. Tidak ada juga di Tasik ini Dewan Pendidikan. Nah itu sebentar, Kang Asep ya, saya ingin tahu juga konon di kita sudah punya perda ya yang menaungi tentang madrasah. Betul. Nah, sepengetahuan Kang Asep, seberapa efektif atau seberapa cukup memadaikah dengan payung hukum tersebut untuk menjamin operasionalisasi madrasah? Nah, ini yang harus, makanya saya bilang tadi harus direvisi. DPRD, kemudian pemerintah, kemudian memanggil juga ketua FKDT para stakeholdernya ya. Ayo evaluasi apa sih kurangan kita kan gitu.
Kalaupun misalkan dari ruang-ruang tentang teknik, tentang misalkan insentif dan sebagainya dibicarakan secara bersama-sama, termasuk pada pendidikan, Kang. Dari 2007 sampai sekarang, ketika kita dorong misalkan Dewan Pendidikan harus direvisi dulu, sementara itu juga adanya di DPRD. Maka saya berharap perda itu ada yang dibikin oleh pemerintah, ada yang inisiatif Dewan. Nah, ada 3 kalau salah. Perda pendidikan, perda tata nilai, dan perda madrasah diniyah. Jangan sampai akhirnya jadi perda tata kolan gitu loh, kan. Itu berjalan gitu, hanya menghabiskan anggaran kemudian tidak direvisi. Maka saya berharap sekarang, kemarin juga aksi, tolong ini dikaji, bahkan kalau bentuk perda ini direvisi atas inisiasi DPRD. Nah, satu persatu dulu Kang Asep. Yang perda pendidikan tadi ada keinginan atau harapan untuk direvisi. Kekurangannya di mana? Masih belum menyeluruh, Kang. Masih belum menyeluruh untuk kayak Dewan Pendidikan tadi. Ya, Dewan Pendidikan. Kemudian juga tadi kayak ketika masuk SMA misalkan. Ketika masuk SMA itu harus dapat sertifikat madrasah diniyah. Mensyaratkan harus memakai ijazah. Nah, jadi harus ada kolerasi gitu loh antara perda pendidikan dengan perda madrasah diniyah. Kalau hari ini kita mendorong madrasah diniyah itu menjadi bagian terpenting ketika Podesikul itu ada, kan gitu loh. Ketika misalkan imbas dari Pepres itu ada. Jadi gitu kira-kira seperti itu. Makanya saya berharap bahwa perda pendidikan ini kita kaji ulang secara bersama-sama, apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya. Saya yakin kalau yang untuk Kusto sama yang itu perda madrasah diniyah belum terakomodir. Sudah masuk sekarang. Makanya kemarin juga dijalankan perdana kan gitu ku FKDT ku teman-teman, apa sih kekurangannya. Jangan sampai juga saya selalu mengingatkan teman-teman, kita mendorong perda itu terus berjalan, tapi kita juga tidak siap gitu loh. Makanya tadi saya bilang harus ada evaluasi antara satu komunitas dengan komunitas lain, termasuk pemerintah dan DPRD. Ayo kita dorong, apa sih kekurangannya, apa kelebihannya dari perda yang sekarang kita miliki, karena tidak jalan saya kira seperti itu. Munculnya misalkan hari ini ASN korelasinya dengan perda pendidikan madrasah ada enggak? Kemudian masuknya dengan perda terintegrasi enggak dengan perda pendidikan? Kan itu juga harus dibaca secara utuh gitu, Bang. Para ya kabar priangan semua, barusan sudah kita tangkap ya poin penting dari Ketua PGM Kota Tasikmalaya, Kang Asep Rijal Asari, yang juga aktif di pusat ya, PGM pusat sebagai apa? Sebagai Sekjen. Alhamdulillah kita punya potensi ya, potensi daerah yang bisa berkiprah di tingkat nasional, Sekjen PGM pusat ya. Barusan sudah kita tangkap intinya bagaimana sikap PGM terhadap guru madrasah, kepedulian terhadap guru madrasah, menyikapi hadirnya Perpres 21 tahun 2023 yang bisa ditafsirkan nanti bisa terjadi full day school atau 5 hari kerja untuk guru SD yang bisa mematikan para guru madrasah. Baik, lebih tegasnya lagi Kang Asep, silakan, mungkin ada harapan kepada pemerintah terkait dengan wacana yang sekarang sedang berkembang, isu yang sedang berkembang ini. Silakan Kang Asep. Terima kasih di Kabar Priangan yang selalu membuka ruang komunikasi dan memperhatikan ruang-ruang pendidikan. Saya berharap bahwa pemerintah dalam melakukan sebuah kebijakan dipahami secara utuh karakter masyarakat di sekitar, kemudian juga dampak sosial dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan satwa sangka dan tidak menimbulkan hal-hal kegelisahan yang berujung kalau kegelisahan itu lahir kemudian juga tidak terapresiasi, saya kira bisa berujung dengan kemarahan gitu. Kemudian juga saya berharap bahwa pemerintah daerah Kota Tasikmalaya termasuk di dalamnya DPRD, ayo kita sama-sama bareng mengkaji ulang tentang revisi perda pendidikan yang ini sudah kita dorong setahun ke belakang, sehingga muncul juga pemerhati-pemerhati pendidikan yang diapresiasi dalam Dewan Pendidikan. Itu yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Jangan sampai kita melakukan kebijakan itu setelah ada reaksi baru gitu dikaji ulang. Tidak ada reaksi maka tidak dikaji ulang. Saya harap bahwa sekali lagi untuk urusan pendidikan mohon juga disinkronisasikan antara pemerintah daerah, DPRD dan lintas sektor yang ada, Dinas Pendidikan, kemudian juga Kementerian Agama, karena bagaimanapun juga ada Kementerian Agama yang membawahi tentang pendidikan Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah, FKDT, ada juga misalkan yang di PGRI gitu. Yang terpenting bagi saya adalah mari sama-sama membangun Tasikmalaya sebagai kota madrasah, kota pendidikan, kota pelajar yang bisa menginspirasi lahirnya pendidikan-pendidikan modern, profesional, kreatif, inovatif di Provinsi Jawa Barat dan di Indonesia. Saya kira itu Kang harapan saya. Baik, Baraya Kabar Priangan semua, ada yang lupa saya tanyakan ke Kang Asep ini terkait dengan sikap politik PGM menjelang
2024. Oh siap. Saya ingin tahu nih PGM ini arah politiknya sebenarnya kemana ini? Arah politik kalau gini, PGM berharap siapapun nanti presidennya atau gubernurnya atau wali kotanya yang berpihak pada kepentingan guru madrasah, kita akan support. Tetapi maaf, kalau tidak pernah memperhatikan guru-guru madrasah, mari kita tanda petik secara politik bahasanya berhadapan, kan gitu. Kemudian juga kita mendorong terhadap guru-guru madrasah yang hari ini di partai apapun, di partai manapun yang mau menjadi anggota dewan, kita dorong. Ada beberapa yang terlibat di bidang politik ada? Iya, ada. Membawa Kemudian, nama PGM kah? Tidak, dia atas beberapa partai, tetapi dia direkomendasikan oleh PGM. Ikut merekomendasikan. Ketika masuk ke DPRD, maka Anda harus mewarnai ruang-ruang pendidikan di DPRD itu sendiri. Karena DPRD legislasinya kuat, misalnya kebijakannya kuat. Termasuk juga kita berharap apa? Lalu ngobrolkan pada pendidikan, kudu ngerti kudu pendidikan. Ngobrolkan madrasah, kudu ngerti ke orang madrasah. Cik atuh aya orang madrasah menjadi anggota dewan suganya ke madrasah, kan gitu kan. Jadi kita dorong Kang, siapapun dari partai manapun. Tidak melihat partainya? Tidak melihat partai, tapi melihat dia adalah karakter guru yang hebat, yang bisa memperjuangkan guru-guru madrasah atau pendidikan yang di Kota Tasikmalaya. Baik, barusan kita dengar apa yang disampaikan oleh Kang Asep terkait dengan sikap politik menjelang 2024, karena bagaimanapun PGM ini memiliki masa yang sangat banyak. Kita se-Indonesia tuh hampir 987.000 Kang. Se-Indonesia? Ya hampir 1 juta. Hampir 1 juta ya. Untuk Tasikmalaya Kabupaten itu 15.000. Tapi ada yang merapat mendekati PGM? Banyak ya? Tapi sampai saat ini kita tidak menolak. PGM ada di mana-mana, siapapun nanti presidennya harus berpihak pada kepentingan guru madrasah. Jadi tidak memihak salah satu, tapi memihak semua gitu? Iya. Jebakan Batman, ini pertanyaannya jebakan Batman. Tapi nggak jadi masalah, bagus Kang. Ini juga mengingatkan ke teman-teman kita. Kadang-kadang kalau sudah menjadi orang yang punya kebijakan, kita lupa. Tapi di awal kita dirangkul, kita diajak komunikasi, tapi akhirnya kita malah tereliminasi gitu kan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Di siapapun nanti presidennya untuk 2024, PGM tetap netral, tapi PGM akan mendukung siapapun nanti yang menjadi presiden. Tentu kebijakannya berpihak pada kepentingan madrasah dan pendidikan. Baik, beraya kabar priangan semua. Barusan bincang-bincang dengan Kak Asep, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi memberikan pemahaman kepada kita masyarakat, memahami kinerja sepak terjang PGM itu seperti apa, dan juga sebagai bahan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah dan juga DPRD sebagai yang membuat regulasi di bidang pendidikan khususnya. Kak Asep. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.